Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita pantau dulu ya, Via. Ya. Bagaimana kondisi terkini persiapan nantinya pemanggilan dari Panji Gumilang. Sudah ada rekan kami, Haidar Faisal di Barreskrim Polri. Selamat pagi, Faisal. Sudahkah ada terlihat tanda-tanda akan kedatangan dari Panji Gumilang di sana? Ya, baik, selamat pagi Rivi, Kamarati dan juga pemirsa. Memang dapat kami konfirmasi bahwa benar sekali hari ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang, dan diyakini Panji Gumilang ini diundang untuk datang ke Mabes Polri ini berkaitan dengan nantinya akan ditanyai mengenai klarifikasi perihal polemik yang ada di masyarakat terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan juga dalam hal ini Barreskrim Polri telah memastikan bahwa pihaknya telah melakukan ataupun telah mengirimkan undangan panggilan terhadap Panji Gumilang, namun hingga sampai saat ini pun dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada pukul 9 atau 10 pagi hari nanti. Namun hingga sampai saat ini informasi per pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro. Ia mengkonfirmasi bahwa Panji Gumilang juga belum memberikan kepastian terhadap penyidik Polri apakah ia akan hadir pada hari ini ataupun tidak. Dan jika saya bisa informasikan terkait dengan situasi terkini di Barreskrim Polri, memang hingga sampai saat ini masih cukup sepi ataupun kondusif, mengingat memang hari masih pagi dan baru ada petugas dari Barreskrim Polri ataupun kami awak media yang masih menunggu kedatangan dari Panji Gumilang. Selain itu kami juga tidak melihat adanya pengamanan khusus yang dilakukan oleh petugas Polri dalam mengantisipasi kedatangan dari Panji Gumilang. Dan kembali ke konteks kasus ini, pemirsa, memang polemik Al Zaitun ini bisa dilihat memasuki babak baru, ditandai dengan dilaporkannya pimpinan Al Zaitun yakni Panji Gumilang oleh sejumlah pihak. Dan kemarin juga dikatakan bahwa sejumlah saksi dan juga saksi ahli sudah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangannya seperti MUI dan juga Kementerian Agama oleh penyidik Polri. Sedangkan untuk hari ini sendiri, memang jika kita lihat dari proses hukum yang ada ini, pemirsa, per hari ini pun diketahui Barreskrim baru mengajukan undangan begitu kepada Panji Gumilang. Artinya memang tidak ada kewajiban yang mengikat untuk Panji Gumilang memenuhi undangan tersebut. Namun meskipun demikian, jika nanti hari ini Panji Gumilang tidak datang, dikatakan penyidik akan melakukan gelar perkara yang dijadwalkan akan dilakukan hari Selasa untuk kemudian ditentukan apakah kasusnya naik ke sidik atau tidak. Dan jika sudah naik ke penyidikan, nantinya penyidik akan melakukan panggilan kepada Panji Gumilang, dan panggilan ini bersifat wajib. Untuk kemudian jika tidak hadir selama 2 kali pemanggilan, penyidik Polri akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Panji Gumilang. Untuk sementara demikian, Rivi dan juga Kamarati. Faisal, terima kasih melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Saya kembali lagi ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia tentu kan sejauh ini bukanlah lembaga hukum, tapi kan bisa dikatakan mungkin lembaga yang bisa dimintakan bantuannya. Contoh saja kepolisian, Barreskrim memanggil MUI untuk dimintai keterangan sebagai ahli, kan seperti itu. Iya. Nah, artinya yang disampaikan kemarin di hadapan penyidik dari Ditreskrimum Barreskrim ini apa saja mungkin, Pak? Apakah mungkin memang mempertegas, ya ini unsurnya masuk ke penistaan agama begitu misalnya? Ya, saya kira tidak pada tempatnya saya menjelaskan apa materi penyidikannya. Tetapi MUI sebagaimana tugas utamanya itu kan membimbing keagamaan masyarakat. Ya. Ketika ditemukan penyimpangan, dan juga pemerintah kan, tadi kan. Dan pemerintah itu sebagai sodikul hukumah. Ketika masyarakat ada penyimpangan, umat Islam ada penyimpangan keagamaan, maka Majelis Ulama Indonesia wajib memberikan bimbingannya. Nah, dalam konteks Al Zaitun, indikasi-indikasinya sangat kuat sekali di medsos-medsos yang secara vulgar disampaikan langsung oleh Al Zaitun dan Pak Panji Gumilang misalkan, itu jelas sekali menampilkan dalam banyak hal adanya indikasi penyimpangan tersebut. Indikasinya sudah sangat kuat, kenapa MUI tidak memberikan rekomendasi yang cepat begitu kepada pemerintah? Iya. Jadi begini, kita sebagai Majelis Ulama itu kan pertama
Yang pertama itu kan kita mengajak arruju ila sabil haq, mengajak kembali pada jalan yang benar. Itu sudah kita lakukan. Di antaranya kita ingin datang ke Panitia Gumilang tapi tidak diterima. Kita juga ingin mempersilahkan datang ke Majelis Ulama juga nggak dipenuhi, bahkan memusuhi dalam tanda petik terhadap Majelis Ulama dalam konteks pernyataan-pernyataannya. Dan ini belum pernah dijumpai. Ada salah satu kasus semacam ini dalam kaitan ini. Ini kan luar biasa beliau apa itu yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Yang kedua adalah Majelis Ulama ini memberikan irsyadiyah, bimbingan keagamaan, barulah kemudian dikeluarkan fatwa setelah hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukannya. Misalkan tidak bisa gimana memberikan bimbingan agama begitu ya? Jadi ketika tidak bisa apa yang dilakukan? Kalau dia ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran yang lain, itu kewenangannya adalah negara dalam hal ini gitu loh. Lah, Majelis Ulama hanya pada kewenangan keagamaannya. Yang kedua juga, artinya mendorong pemerintah juga tidak bisa ya? Tidak pada tempatnya seperti itu. Iya, gitu, Majelis Ulama Indonesia memberikan masukan pada pemerintah karena wilayah Shodikul Hukumat tadi itu. Masukannya apa? Ketika ini ada ma'had atau ada perorangan tokoh yang ucapan-ucapannya, pikiran-pikirannya membahayakan terhadap konflik horizontal karena ada adu keagamaan ini, maka Majelis Ulama berkewajiban untuk menyampaikan hal ini, memberikan masukan kepada negara dalam hal ini pada pemerintah. Dan itulah daripada tugas Shodikul Hukumat itu gitu loh. Lah, apa yang terkait dengan keagamaan, misalkan potensi penyimpangannya, MUI telah mengeluarkan fatwanya. Terkait misalkan fatwa beberapa pekan yang lalu, khotib perempuan untuk Jumat, jamaah Jumat sudah dinyatakan bahwa itu tidak sah. Dan kemudian orang yang melakukannya maka harus diluruskan dan diminta untuk bertobat. Itulah fungsi fatwa. Dari MUI, Panji Gumilangnya saja atau pondok pesantrennya ini pun doktrinnya juga harus segera dihilangkan. Ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia itu kan melihat kepada potensi penyimpangannya. Kalau itu menyimpang maka diluruskan. Kalau terkait misalkan dengan Az-Zaitun, kemudian indikasi-indikasinya terpenuhi semuanya adanya penyimpangan praktek keagamaan dan ini akan membahayakan bagi kader-kader umat, bagi kader bangsa ke depannya, maka Majelis Ulama Indonesia kalau aspek keagamaan keluarkan fatwa. Kalau aspek tentang nasionalisme, karena itu juga maka Majelis Ulama mendorong dan memberikan bimbingan kepada pemerintah. Ya, untuk mencegah hal terburuk terjadi lah. Betul. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ziad. Pak Ziad, terima kasih loh Pak atas hadirnya Bapak di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.